Perkenalkan, nama saya Elberta Elizabeth Purnamasari dengan nomor induk mahasiswa 421191118, kelas B semester 6 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Konflik dan Bencana. Baik, pada kesempatan ini, sesuai dengan instruksi ujian, saya akan menjelaskan tentang Food Estate Kabupaten Belu. Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Food estate merupakan istilah dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas yaitu 25 hektar. Ini dilakukan dengan konsep pertanian dengan sistem industri berbasis ilmu pengetahuan teknologi, modal, organisasi, serta manajemen modern. Pembangunan pangan yang melibatkan lahan dalam skala luas yang sama dengan food estate tidak hanya di Indonesia, namun juga berkembang secara global pasca krisis pangan pada tahun 2008. Pembangunan ini terjadi khususnya di negara-negara berkembang yang memiliki potensi lahan agrikultur begitu besar. Sementara pangan skala luas yang muncul ketika Kabinet Indonesia Bersatu merencanakan program 100 hari antara lain peningkatan produksi, ketahanan pangan, dan pertumbuhan sektor pertanian. Pelaksanaan program Food Estate diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, bahwa untuk setiap jenis usaha budidaya tanaman didasarkan pada ketersediaan, kesesuaian, dan kemampuan lahan maupun pelestarian lingkungan hidup, khususnya konservasi tanah, dengan pemberian luas maksimum lahan yaitu 10.000 hektar. Tetapi terdapat pengecualian untuk wilayah Papua dengan luas maksimum yang dapat diberikan 2 kali luas maksimum. Apabila program Food Estate sudah berkembang, maka dapat menjadi dorongan baik untuk sektor produksi maupun konsumsi pertanian yang berakibat kepada terbukanya lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan semakin terwujudnya keadilan sosial ekonomi. Manfaat pembangunan food estate yaitu pertama, meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal. Kedua, meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian yang mencapai 34,4%. Yang ketiga, petani dapat mengembangkan usaha tani secara luas. Dan yang keempat, terintegrasinya sistem produksi pengolahan dan perdagangan. Food Estate merupakan program yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia terutama di tengah wabah pandemi COVID-19. Kebijakan Food Estate atau program peningkatan penyediaan pangan nasional ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden atau Perpres Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 setelah perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan berbagai krisis multidimensi di kancah dunia internasional maupun di ranah ketahanan domestik. Dunia internasional diguncangkan dengan pengurangan besar-besaran intensitas peredaran kapital, barang, jasa, dan manusia antar negara dikarenakan berbagai mekanisme serta kebijakan untuk mengurangi risiko meningkatnya ancaman dari virus COVID-19. FAO sebagai lembaga pangan dunia sejatinya mencatat bahwa suplai pangan masih relatif aman kendati pandemi COVID-19 secara nyata mendisrupsi sektor pertanian, dan dalam lingkup domestik nasional, virus COVID-19 juga memberikan dampak yang besar. Seluruh aspek ideologi, politik, keamanan pertahanan, ekonomi, dan sosial budaya bangsa memiliki penyesuaian secara utuh menyusul perubahan revolusioner yang dibawa oleh pandemi COVID-19. Dikarenakan sifat ancamannya yang membutuhkan koordinasi antar sektor komponen negara,
Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Virus Corona atau COVID-19. Oleh karena itu, maka pemerintah Indonesia mengembangkan program food estate sebagai salah satu ujung tombak dalam strategi ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Sebagai cadangan strategis nasional, Joko Widodo memberikan mandat kepada Menteri Pertahanan, yaitu Prabowo Subianto, untuk memimpin pengembangan program strategis tersebut dengan kerjasama serta koordinasi dari Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Kementerian Pertanian atau Kementan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Kabupaten Belu adalah salah satu tempat yang dijadikan pengembangan food estate. Di Kabupaten Belu sendiri, pengembangan program food estate akan menggunakan lahan seluas 559 hektar yang terdiri dari padi 411 dan jagung 148 hektar. Untuk jagung berada di Kecamatan Kakuluk Mesak, yaitu di Desa Fatuketi atau Rotiklot 53 hektar, Desa Leosama 75 hektar, di Kecamatan Tasifeto Timur yaitu di Desa Umaklaran 20 hektar, sedangkan untuk padi di Kecamatan Kakuluk Mesak yaitu di Desa Fatuketi 281 hektar, Kecamatan Tasifeto Timur yaitu di Desa Umaklaran 70 hektar, dan Desa Manleten 60 hektar. Food estate akan menjadi salah satu program strategis nasional atau PSN dari 2020 sampai 2024 yang akan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Tanaman yang ditanam seperti padi, jagung, dan pangan lainnya yang akan ditanam dengan sistem pergiliran tanaman. Pada tahun 2020 tercatat di Kabupaten Belu produksi tanaman padi sebanyak 6.629 ton serta jagung 49.606 ton. Pengembangan food estate di Kabupaten Belu utamanya untuk komoditas padi dan jagung. Namun untuk menambah penghasilan masyarakat, maka di pinggir lahan akan ditanam komoditi perkebunan, hortikultura, ditambah usaha peternakan ayam atau bebek dan sapi. Pengadaan food estate ini melibatkan Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertanian, Gubernur NTT, Bupati Kabupaten Belu, para kepala desa dan masyarakat setempat. Proyek food estate ini juga banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Program ini dinilai mengabaikan peran masyarakat dalam menyediakan pangan, memperparah perampasan lahan, dan rawan kerusakan lingkungan. Pemberdayaan pertanian lokal dapat dijadikan solusi untuk keberhasilan program food estate di era sekarang. Pelaku utama pembangunan food estate di Kabupaten Belu ini adalah para petani setempat. Kewajiban pemerintah yang utama adalah membantu mereka dengan menjalankan berbagai usaha yang dapat menciptakan suatu iklim di mana para pelaku pembangunan ini bersedia dan mampu melakukan pembangunan food estate. Setiap pelaku pembangunan, khususnya para petani, mempunyai kebebasan memilih jenis pembangunan food estate apa yang mereka lakukan, bagaimana caranya, dan untuk apa hasilnya nanti. Tetapi di dalam melakukan haknya untuk memilih, mereka selalu dipengaruhi oleh dua hal pokok, yaitu pertama, oleh kesediaannya sendiri, dan yang kedua, oleh keadaan yang ada di sekelilingnya, yang terdiri dari modal, skill, tenaga, alam, dan kebutuhan akan bertambahnya hasil. Berhubungan dengan itu, maka pemerintah mempunyai kesempatan untuk mengarahkan hak pilih daripada petani dengan mengatur keadaan yang ada di sekitar petani. Baik, sekian penjelasan saya mengenai food estate di Kabupaten Belu. Terima kasih.